Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Dodi Abdul Qadir dan keluarga yang ada di sini, saya sungguh bersyukur dan berbahagia. Terima kasih. Pertama kali bisa hadir bersilaturahim di Masjid Al-Husna, Kompleks Admiralty Residence Pondok Labu ini. Begitu saya mengetahui masjid ini dari struktur fisik, penampilan luarnya, saya sudah terkesan. Ini arsitektur yang posmo istilahnya, postmodernisme. Ya. Dan yang kedua, begitu lihat dalamnya, semakin tertarik lagi, dan apalagi mendengar dan mengetahui kegiatan hari ini saja dari pagi hingga sampai sore nanti. Oh, bukan sampai pagi lagi. Pagi ada terus. Pengajian subuh keliling dari pengurus masjid se-Jakarta Selatan, khususnya Kecamatan Cilandak. Kemudian berlanjut pada pengajian duha bulanan pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu yang dilanjutkan dengan pelantikan baik pimpinan ranting maupun pimpinan cabang Muhammadiyah, dan masih ada lagi setelah ini. Ya, pengajian Gen Z ya. Waduh, luar biasa. Maka tadi saya diwawancarai ya, di dalam masjid. Saya berimajinasi masjid ini ya tidak terlalu besar, nyaris kecil, tapi small is beautiful. Kecil itu indah. Seperti halnya Admiralty Residence tidak terlalu besar ya. Iya. 100 unit. Betul. Jadi dalam bahasa Inggris small is beautiful. Kita lihat tadi masuk. Ya. Tapi tidak hanya beautiful, indah, tapi powerful. Iya. Punya wibawa, punya pengaruh. Apalagi dengan ada kegiatan-kegiatan yang beragam tadi, dan secara khusus saya mendorong Pak Dodi Al-Husna ini menjadi pusat ya, dari kegiatan remaja ya, di ibu kota Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Karena remaja ya pada usia yang penuh dengan yang disebut pancaroba, masalah, tantangan, tapi juga mereka punya kerinduan kepada agama. Wah, kalau Al-Husna bisa menyambut, menyantuni mereka, ini luar biasa. Dan saya yakin ini akan menjadi sekali lagi pusat rujukan dari kegiatan keislaman di ibu kota Jakarta dan khususnya Jakarta Selatan. Maka bersyukurlah Pak Dodi tetap beristiqomah ya, Insya Allah. berniat untuk dakwah dengan memakmurkan Al-Husna ini. Ya, terima kasih. Dengan dukungan dari Prof yang pertama kali minggu lalu kita jumpa, dan kemudian kita saya banyak mendapat inspirasi dari Prof bagaimana kita pada pertemuan sudah jatuh hati. Iya. Pada pertemuan di pengajian Orbit di rumah, nah, langsung saya terpikat dengan gagasan. Istilahnya chemistry, kimianya sama. Chemistry-nya sama. Karena Prof sangat punya obsesi itu bagaimana umat Islam itu bisa kompak, berintegrasi di dalam membangun kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Nah, semoga Al-Husna Al-Madaniyah ini ada Al-Madaniyah. Ya, ada namanya Al-Madiyahnya, karena memang masjid ini dibangun sebagai suatu jiwa, Prof. Bukan sebagai suatu bangunan fisik, tapi adalah sebagai jiwa. Ruhnya. Jadi dia hidup. Jadi kita membangun suatu jiwa yang hidup, yang bisa memberikan suatu kehidupan bagi masyarakat sekitar untuk membantu penyediaan kebutuhan-kebutuhan fisik. Itu namanya dasar. Istilahnya hidup dan menghidupkan. Iya, hidup dan menghidupkan. Nah, jadi pertama itu bisa menyediakan air bersih siap minum. Nah, kita menyediakan, Prof, air bersih siap minum untuk diminum di sini atau dibawa ke rumah masing-masing. Ada teknologi water purification. Ada water osmosisnya. Oke. Nah, kemudian juga kita sudah membangun dapur
Satu dapur makanan, satu pabrik roti. Oke. Nah, jadi kita akan memproduksi makanan, itu juga akan kita berikan kepada umat dan akan mendorong misalnya umat-umat yang ingin berwira swasta, kita kasih itu, nanti dia bisa mencari keuntungan dari situ. Ini kalau boleh nyela ya, inilah yang merefleksikan al-asmaul husna. Iya. Nama-nama kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang oleh hadis 99, yang seyogianya inilah yang harus menjadi akhlak muslim dan muslimah. Seorang muslim dan muslimah dituntut untuk menampilkan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, yang tiada lain adalah al-asmaul husna. Rupanya kompleks ini dan Masjid Al-Husna mengamalkan itu. Sehingga berbagi, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sungguh mulia sekali. Ya, insya Allah. Terima kasih, Prof. Itu nanti yang dipanggil dalam surat Al-Fajr yang ada di ya, kita minta itu, wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, ketentraman. Kembalilah pulang ke hadirat Tuhanmu dengan rela dan rela. Karena mengamalkan Al-Asmaul Husna. Insya Allah, Prof. Jangan-jangan itu yang melatar belakangi penamaan Al-Husna ya? Iya. Antara lain. Iya, antara lain itu, Prof. Karena banyak kami melihat masjid-masjid hanya seperti seonggok bangunan dan tempat ibadat belaka. Nah, di sini di samping juga makanan, masjid juga menggali pengetahuan, tetapi memang kita satu-satunya pengetahuan yang menurut kita baik dan harus diaplikasikan adalah pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran. Jadi, itulah Pak Dodi yang saya ketahui fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW sebagai pusat peribadatan. Minimal 5 kali sehari semalam pada sholat wajib dan sholat Jumat, tapi juga sebagai pusat kebudayaan. Betul, Bro. Tidak hanya merancang strategi perang, tapi juga merancang kehidupan ekonomi. Sangat mulia sekali jika Masjid Al-Husna ingin berfungsi demikian. Bro. Nah, makanya kita dukung, kita dorong, ya. Siap, Bro. Dan kita sangat menyambut baik apabila Al-Husna bisa bekerja sama dengan Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya agar bersatu padu, sehingga Islam itu adalah suatu keyakinan yang memberi, keyakinan yang memberi kepada sesama agar bisa berbahagia bersama. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu juga obsesi daripada Al-Husna. Itu yang diisyaratkan dalam hadis Pak Dodi yang saya ketahui, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih baik dari tangan di bawah yang hanya menerima. Jadi Islam itu kalau dalam bahasa Inggris barat, budaya barat, take and give. Ngambil dulu baru beri. Yang Islam nih give, bila perlu tidak take. Nah, itulah yang diamalkan oleh Al-Husna. Waduh, selamat Pak Dodi. Terima kasih. Saya usulkan mungkin di seputar awal tahun baru Hijriyah 1447 Muharram, tinggal sekitar sebulan lagi. Kalau bisa diadakan silaturahim ormas Islam se-Jakarta Selatan saja. Insya Allah. Menaikkan di atas Pondok Labu, di atas Cilandak, tapi Jakarta Selatan. Bertempat di Masjid Al-Husna, boleh dimulai dengan sholat subuh berjamaah. Atau mungkin pada suatu malam Jumat, habis sholat Isya, kita silaturahim, ngobrol-ngobrol tentang umat di Jakarta Selatan ini. Tapi jangan lupa sate yang enak tadi. Insya Allah nanti ada balibulnya itu, batibul. Ternyata satenya yang empuk tadi itu balibul. Bali yang 4 bulan apa?
Kalau 4 Baebul. Babul. Dan Batibul sopnya bayi 3 ya, bulan. ya. Di Guci Tegal sana saya pernah datang ke tempatnya, atau Balibul. Ya, Balibul. Nah, ini yang 4, Ini 4. Ya. Ya, terima kasih. Nah, cuma mohon maaf tadi banyak gaji tidak berani saya makan. Ya, Nah, boleh jadi kolesterol, padahal katanya nggak menimbulkan kolesterol. ya, nanti kita yang untuk silaturahmi ormas ada dengan gaji sama tanpa gaji. Kalau anak muda kalau nggak ada gaji katanya nggak gurih. Oh gitu. Ya. Nah, itu jadi Betul, memang enak sekali, terima kasih sekali. Dan silaturahim, salam kami saya sekeluarga dengan pada para penghuni calon Jannatul Ma'wa. Amin. Surga. Amin. Amin. Itu masuk sudah dipanggil. Al-Fajar. Ya, Al-Fajar. Ya. Wahai jiwa penuh ketenangan. Ya. Jangan-jangan nanti kalau ini dikenal luas, banyak orang yang ingin tinggal di sini. Amin. Saya dengan istri begitu lihat, waduh, enak juga kalau tinggal di sini. Cuma nggak ada tanah kosong, apalagi yang gratis. Makasih, Pak Dodi. Terima kasih Prof atas segala inspirasi dan dukungan. Semoga umat Islam di Indonesia terus bersatu padu dalam saling menggalang persatuan untuk kemajuan dan kemakmuran umat. Terima kasih Prof, sampai jumpa lagi Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.